Anda kembali di Breaking News TV One, pemirsa. Kali ini bersama saya Rizky Darmansyah. Kita kembali bergabung bersama dengan Pak Ahmad Nur Hidayat selaku pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum, selamat siang Pak. Masih terhubung dengan kami Pak? Selamat siang Mas Yudi, masih. Baik, kali ini dengan Rizky. Pak Ahmad. Ya Mas Rifki, mohon izin. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan tadi yang disampaikan oleh Yudi Pak. Ini kebakaran sudah terjadi, jadi sebaiknya apa yang harus dilakukan? Apakah memang memindahkan depo ataupun pemukiman warga Pak? Saya kira di waktu jangka pendek ini ya, kita perlu merealokasi warga dulu. Untuk mengantisipasi agar kejadian ini tidak terulang di masa yang akan datang. Ya, Anda bisa bayangkan ini kalau terjadi lagi, warga masih ada di sekitar, kan berarti kita menyia-nyiakan keselamatan warga begitu. Nah, relokasi warga ini bisa dilakukan dengan bantuan dari pemerintah daerah. Ya, saya mengusulkan misalkan ada rumah-rumah susun yang belum ditempati, ya, karena ada masalah belum ada penghuninya, itu bisa direlokasi di rumah susun yang sudah ada di Jakarta. Dan saya kira bagian mana saja yang perlu direlokasi, yaitu bagian sesuai dengan buffer zone-nya dari depo itu. Kalau buffer zone-nya katakanlah 50 meter dari kanan, kiri, tengah, belakang itu, ya dilakukan itu. Jadi warga-warga yang menempel rumahnya dengan depo ini harus direlokasi. Nah, sampai kemudian ada keputusan dari pihak Pertamina, apakah pihak Pertamina ingin melakukan reinvestment terhadap deponya. Kan depo ini kan sangat krusial ya. Depo Pelumpang ini menyimpan kapasitasnya itu hampir 300.000 kiloliter. Dan sehari itu 16.000 kiloliter itu ditransferkan ke seluruh Indonesia. Jadi sekitar 20% suplai bahan bakar ya untuk seluruh Indonesia ini dari depo ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah masih mau digunakan atau depo ini sudahlah, karena kapasitasnya tahun 74 ya berdiri, udah cukup lama, ini dijadikan sebagai cadangan saja. Artinya Pertamina ya harus berinvestasi membuka lahan di tempat lain yang jauh dari pemukiman penduduk untuk mengganti depo yang ada di Pelumpang. Jadi depo yang ada saat ini digunakan sebagai cadangan, bukan sebagai yang utama. Nah, saya kira ini sejumlah langkah yang bisa dilakukan supaya win-win, masyarakat senang, pihak Pertamina juga bisa terus beroperasi, dan layanan BBM kepada masyarakat juga bisa terpenuhi. Oke, itu win solution tadi yang menurut Pak Ahmad seharusnya dilakukan. Tadi Pak Ahmad juga sampaikan pada 2009 sebenarnya daerah sudah rekomendasikan Pertamina untuk membuat bumper zone sejauh atau panjangnya 50 meter. Namun hingga saat ini belum dilakukan. Apa Pak biasanya yang menjadi kendala sehingga hal ini belum dilakukan, belum terrealisasikan bumper zone sejauh atau sepanjang 50 meter ini? Saya kira persoalannya mungkin di manajemen Pertamina ya, merasa membuat buffer zone 50 meter itu akan menghabiskan banyak biaya. Tetapi saya kira biaya itu tidak bisa kita bandingkan dengan keselamatan warga yang ada di sekitar. Nah, persoalannya ini kan ini sudah terlanjur banyak warga ya. Saya lihat ada 2 RW di lokasi depo ini yang berdekatan. 2 RW ini berapa kepala keluarga? Katakan bisa 200 kepala keluarga yang ada di situ. Ya, kalau kita bicara ke belakang ini kan kita akhirnya menyalahkan siapa yang mengizinkan orang tinggal di situ. Kenapa warga di situ yang dikenal dengan warga Tanah Merah punya KTP yang sebetulnya mereka menempati satu lahan yang tidak resmi, tidak legal. Tapi udahlah, ini yang sekarang kita bicaranya adalah keselamatan masyarakat yang lebih utama. Saya khawatir karena ini sekarang masih musim hujan, cuaca juga masih tidak menentu, ada kilat, petir dan sebagainya. Ini sebaiknya sudah kejadian ini pemerintah daerah bersama Pertamina serta bersama jajaran yang lain ini memindahkan warga yang ada di sekitar, Mas. Jangan dibiarkan saja. Ya kan masih ada warga-warga yang kemudian udah padam nih. Mereka balik lagi ke tempat tinggalnya, di mana tempat tinggalnya termasuk dalam buffer zone. Nah, jadi secara manajemen pihak Pertamina itu mungkin merasa enggan untuk berinvestasi ya, membuka ruang untuk buffer zone itu. Tapi saya kira ini tidak ada pilihan lain karena sekarang ini ya kebakaran terjadi, bayangkan 2 tahun ada 5 kali kebakaran ya yang terjadi di kilang Pertamina. Ini kan menjadi evaluasi besar. Sebenarnya manajemen Pertamina dalam menjamin keselamatannya seperti apa? Ya, jangan kita disajikan hanya berita pencitraan. Saya baca di tahun 2022 misalkan Pertamina Group mendapatkan Indonesian Safety Excellence Award. Tapi kenyataannya di tahun yang sama ada 5 kali kebakaran. Bahkan terjadi lagi kebakaran di sini. Nah, pertanyaannya adalah ini tanggung jawab, tentunya tanggung jawab manajemen Pertamina untuk memastikan tidak ada lagi kebakaran yang serupa.
Mereka harus mengevaluasi seluruh depo yang ada di Indonesia, termasuk kilangnya, untuk memastikan bahwa mereka itu berada di zona-zona yang aman dari penduduk, dari masyarakat. Kalau seandainya ada yang tidak aman, dilaporkan, diceritakan, diungkapkan, supaya tidak terjadi seperti ini lagi. Ketika udah kejadian, baru kemudian kita kelimpungan. Kita ini belum menjadi bangsa yang modern ini. Selalu ada kejadian, baru kemudian kita responsif. Kan padahal kita bisa memprediksi atau melakukan satu perencanaan yang lebih matang supaya ini tidak terjadi lagi. Pak Ahmad, sebegitu sulitkah untuk menciptakan atau membuat jarak aman ini sehingga membutuhkan waktu begitu lama? Iya, saya kira kalau konteks Jakarta ya, membuat buffer zone 50 meter di kanan kiri itu satu hal yang menjadi polemik ya. Ya, saya kira memindahkan masyarakat yang sudah terlanjur dalam ini kan menjadi isu, tidak hanya isu keselamatan, menjadi isu politik juga. Oleh karena itu ini perlu ada satu pemahaman bersama di antara stakeholder yang ada di Jakarta, baik itu pemerintah daerahnya, DPRD-nya, ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya, untuk mengetahui bahwa zona mereka tempat tinggal ini tidak aman. Nah, tentunya pemerintah daerah mengatakan, oke, masalahnya apa? Mereka nggak punya dana untuk menyewa, untuk bertempat tinggal selain di daerah situ misalkan. Nah, kemudian bergotong royonglah bersama dengan pihak BUMN Pertamina, misalkan menyiapkan satu lahan-lahan yang berada jauh di luar buffer zone-nya depo. Dengan begitu ada win-win. Setelah itu baru dilakukan realokasi, dibongkar rumah-rumah yang ada di sekitar buffer zone itu, dan kemudian diberikan pengawasan supaya tidak ditempati lagi oleh warga masyarakat di sekitar lokasi. Baik, Pak Ahmad tadi sampaikan juga pada segmen sebelumnya bahwa ini adalah tanggung jawab dari Pertamina begitu ya. Jadi sejauh mana kewajiban yang harus dilakukan Pertamina untuk menangani kebakaran ini, Pak Ahmad? Ya, saya kira kita apresiasi karena Pertamina juga cukup cepat ya dengan menjamin bahwa biaya kesehatan dan juga ganti rugi akan dilakukan sepenuhnya oleh Pertamina. Saya kira ini harus kita apresiasi dan saya kira Pertamina harus tidak berhenti di situ ya. Pertamina harus memastikan bahwa tidak ada lagi kejadian serupa untuk ketiga kalinya. 2009 udah ada kebakaran di lokasi yang sama, 14 tahun kemudian terjadi kebakaran di lokasi kedua. Ini harus ada kepastian ini tidak terjadi di masa yang akan datang. Apalagi sampai korban yang kedua ini korbannya cukup banyak ya. Ada yang meninggal, saya dengar 13 sampai 14 orang. Ada luka-luka puluhan orang. Nah, ke depan kalau seandainya terjadi lagi kebakaran, berarti kita tidak belajar dari kejadian, dari bencana ataupun kecelakaan ini. Ya, Pertamina menurut saya punya sebetulnya, karena ini adalah BUMN strategis kita. Suplai minyak kita ini kan hanya satu yang menyuplai, yaitu pihak Pertamina. Jadi ini karena ini strategis, ini harus juga ada partisipasi negara di sini. Ya, kalau misalnya Pertamina untuk merelokasi deponya, misalkan membangun depo utama yang lebih aman, tidak mampu, ini harus dicarikan satu solusinya. Ya, kita dengar Pertamina Group yang melakukan IPO, ya menjadikan holding ini untuk mengenerate pendapatan atau mengenerate modal untuk investasi Pertamina. Saya kira ini perlu didukung lagi dalam arti bahwa uang-uang yang digunakan itu untuk menjamin keselamatan dan keberlangsungan dari Pertamina. Kalau kita ini sekarang kan ini aneh, IPO-nya sudah marak, uangnya seolah-olah terus bertambah, tetapi safety-nya tidak diperhatikan dengan baik. Bayangkan ini sudah ada rekomendasi 14 tahun yang lalu, tetapi tidak dilakukan sejumlah langkah yang memastikan bahwa warga adalah yang utama, keselamatan mereka di sekitar depo itu yang utama, itu tidak dipikirkan. Berarti ini kan ada mindset manajemen Pertamina yang salah, seolah-olah mereka hanya mementingkan bisnisnya, tidak mementingkan lingkungan di sekitarnya. Nah, saya kira ini kita perlu memintai pertanggungjawaban dari pihak manajemen. Pak Ahmad, kita juga baru dapat informasi dari VP Corporate Communication PT Pertamina Persero ini, Pak Fajar Joko Santoso, mengatakan bahwa kegiatan operasional di terminal BBM sudah mulai beroperasi kembali semenjak status emergensi sudah dicabut per pagi tadi. Sudah tepatkah kebijakan ini untuk kembali memulai aktivitas dalam kondisi seperti ini? Iya, saya kira langkah itu sudah bagus, memastikan ini sudah selesai. Tetapi yang perlu dilakukan adalah investigasi. Dan saya usul, karena ini kejadiannya sudah kedua kali, investigasinya jangan oleh internal Pertamina sendiri.
tapi melibatkan juga pihak independen, kan banyak ahli-ahli HSE yang bisa dilibatkan supaya mereka bisa memastikan ini kesalahan siapa, human error kah atau kesalahan karena situasi bencana alam misalkan seperti petir dan sebagainya. Kalau yang terjadi adalah human error, kok bisa melakukan berulang-ulang? Karena setahu saya di tahun 2009 itu kejadiannya kebakaran juga karena human error. Berarti kan ada pembinaan kepada SDM yang tidak dilakukan dengan baik. Nah, ini yang kita mau ada efek jerak lah bagi para pengambil keputusan yang mereka dibayar dengan uang Pertamina yang sangat mahal, tapi kok mereka tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Pak Ahmad tadi juga sampaikan bahwa DPR dan BUMN ini seharusnya evaluasi ya, karena kejadian ini bukan hal yang pertama terjadi di Pertamina, tidak hanya di Depo Pertamina Pelumpang. Bentuk evaluasi detailnya mungkin yang bisa dilakukan tepatnya di bagian mana atau di sisi mana, Pak Ahmad? Ya, pertama mungkin kita bicara ya, kalau secara kejadian ini kita mengevaluasi yang namanya HSSE-nya dulu. Ya, health, safety, security, dan environmental-nya dulu. Ya, ada nggak yang kemudian sudah out of date? Bayangkan depo tahun 74 tetapi tidak dilakukan satu evaluasi. Saya kira evaluasi sebetulnya ada setiap tahun. Tetapi apakah evaluasi ini didengar atau tidak, ini jadi masalah. Apakah kemudian prioritas atau mindset dari pihak manajemen menjadikan isu ini isu yang utama atau tidak? Jangan-jangan mereka lebih memprioritaskan yang namanya profit dibandingkan dengan keselamatan kerja. Nah, kalau begini kan kejadian seperti ini harus diingatkan bahwa keselamatan kerja ini penting bahkan untuk menunjang keberlanjutan profitnya Pertamina gitu. Nah, jadi DPR, BUMN ini perlu memanggil ya pihak Pertamina untuk menjelaskan kepada publik, menjawab pertanyaan kenapa kok Anda membiarkan kebakaran terjadi kedua kalinya untuk di tempat yang sama setelah 14 tahun yang lalu. Bahkan yang sekarang ini jauh lebih banyak korbannya. Kalau dulu 2009 korbannya dari pihak internal Pertamina. Tetapi kalau sekarang ini sudah melibatkan masyarakat, apalagi jiwa dan juga harta benda masyarakat menjadi korban. Nah, ini kan kita nggak mau ya, publik ingin ya negara memastikan bahwa keselamatan publik yang utama dan jangan lagi kejadian seperti ini terjadi di masa yang akan datang. Baik, Pak Ahmad, kita tahan terlebih dahulu. Kita harus jeda, pemirsa, tetap bersama kami di Breaking News TV One.